Shalom. Puji Tuhan, minggu ketiga hari ini ya. Nah, 3 minggu kita masuk dalam tahun yang baru, saudara. Dan kita masih juga bisa bicara tentang tahun baru karena apa? Nanti tanggal 29 juga masih ada tahun baru lagi. Ya, makanya lampion-lampion belum dicopoti, saudara. Ya, baru dipasang gitu ya. Dan ini kita duduk sementara merayakan Natal kayak Natalan di Hong Kong gitu ya, saudara ya. Ya, puji Tuhan. Orang berkata tahun depan, Bapak Ibu Saudara, mulai tanggal 29, nanti kita masuk pada tahun baru Imlek. Biasanya orang menyebut dengan hari raya tahun baru China. Ya, disebut dengan Xinjia. Ya, kalau Jawa, Wanajia. Ya, betul ya. Tahu Wanajia? Wanajia itu warna-warna pada weca itu Saudara ya. Nah, itu Wanajia ya. Nah, jadi Xinjia itu biasanya disebut dengan tahun baru ya. Ucapannya selalu berkata selamat tahun baru ya, Zhongguo Xinian ya, itu tahun baru Zhongguo, tahun baru Cina. Kadang-kadang orang selalu setiap kali mau Zhongguo Xinian itu selalu orang ingin tahu tahun depan ini kayak apa gitu ya. Saya kadang-kadang ya pokoknya semakin cedek, semakin dekat dengan Zhongguo Xinian, orang selalu merasa apa yang akan terjadi tahun depan, akan ada apa di sana, apa yang akan ada, apa yang tersedia di sana, bagaimana keberadaannya. Pokoknya semua orang kepingin tahu ada apa, ada apa, ada apa, ada apa. Padahal kalau jujur walaupun ada apa-apa tahun depan, kita tahu enggak bisa apa-apa. Betul enggak saudara ya? Lah terus ada apa? Ya betul kan ya? Orang berkata tahun depan ini beberapa hari lagi kita masuk tahun yang menurut kalender Tiongkok disebut dengan tahun ular kayu. Ya, tahun ular kayu. Saya punya teman yang kental sekali dengan kepercayaan itu, dia berkata, Pak Seunus, kita masuk tahun ular. Lu memangnya apa oleh tahun ular? Loh, kita mesti cerdik loh Pak. Ya, ular itu bulat tayo ulo. Iki ulo cilik Pak, itu ulo gede katanya ya. Nah, ulo gede itu kariwan, leong ya. Ini ulo cilik ya, ular kayu. Dan dia berkata, tahun ular ini tahun di mana harus cerdik ya. Kalau kita tidak cerdik tidak bisa loh Pak. Usum nanti orang bulat kayak ulo ya. Ilate bercabang-cabang, omongannya tidak pokro, tindakannya tidak genah. Saya ngomong sama dia, loh kenapa kita mau cerdik? Loh tahunnya tahun ulo Pak. Aku mau cerdik itu tidak ngenteni tahun ulo. Yesus Tuhan saya berkata, hendaklah engkau cerdik seperti tidak ngenteni tahun ulo. Kudu cerdik Pak. Ya, loh iya loh Pak. Apalagi ulonnya ulo kayu. Kayu itu fleksibilitasnya tinggi. Dari kayu itu sebuah bahan dapat dibentuk apapun juga. Kadang-kadang berubah bentuk dari satu kayu sudah dibentuk diubah lain, diubah lain. Waduh repot Pak tahun ini. Ya repot toh, aku dapat repot kok saya gitu ya. Lalu betul ya. Dia berkata, waduh Pak tahun ini tahun rusuh. Ya, orang selalu mencari akal untuk memakan mangsanya, berbelok-belok ya, omongannya tidak bisa dipegang, lidahnya perjabang 2, lalu tubuhnya tidak juga bisa dilihat eloknya. Lalu dia dikatakan di sana bahwa apalagi kayu, dan saya berkata, terus apa yang kau harus lakukan? Pokoknya tahun ini bahaya Pak. Nah kenapa? Waduh, wis banyak orang akan mabuk dengan hal-hal apa yang kita upayakan, rasa-rasanya tidak akan dapat sukses. Opo mana lek tahun Jawa Pak. Loh nyandak wong Jawa barang, kenapa Jawa? Dia ngomong gini, ini tahun Selawe Pak. Ya seru tah, lek Selawe itu ya. 25 ini kan biyen aku cilik bahasa Jawa di Selawe. Betul ya? Dia ngomong gini, tahun Selawe ngerti Pak? Selawe. Tidak tahu, lawe itu kain. Lawe itu kain, makanya di Solo itu ada kampung namanya Lawean. Itu tempatnya usaha kain batik. Dia berkata, kita tidak akan nyantel apa-apa. Tahun ini kita mesti sedikit ngerem. Kenapa? Kerjaan kita seret, iso makan, iso nyandang itu cukup pisan Pak. Ya. Jadi kalau lihat berita-berita yang seperti ini Bapak Ibu Saudara, semua orang menjadi lesu. Semua orang menjadi tidak semangat. Semua orang menjadi malas untuk menghadapi tahun ini. Tapi saya bawa berita kepada saudara, gereja kita menyatakan bahwa tahun ini kita mesti bersiap, percaya dan melangkah. Yang setuju katakan amin. Amin. Anda percaya tahun ini diberkati Tuhan? Hebat.
Anda masih yakin tahun ini akan tumbuh subur karena percaya kita kepada Tuhan? Ada satu orang dalam Alkitab menghadapi sebuah kesulitan, menghadapi sebuah kenyataan hidup, menghadapi satu pancaroba kehidupan, di mana orang ini memasuki sebuah dimensi hidup yang disebut dengan dimensi perjuangan yang berat, tapi di tengah-tengah memulai hal ini, dia bisa menyatakan perkataan percayanya seperti yang kita baca sekarang, Mazmur 52 ayat 10. Tolong Pak Yos. Sore ini kita santai aja, ya. Saya enggak usah di mimbar, saya tak keliling-keliling, ya, omong dengan Anda. Mazmur 52 ayat 10. Apa kata orang yang menyatakan kepercayaan ini? Tolong Pak. Mazmur 52 ayat yang 10. Ya. Tetapi aku ini seperti pohon. Tetapi aku ini seperti pohon. Pohon zaitun Ya. yang menghijau di dalam rumah Allah. Ya. Aku percaya akan kasih setia Allah Ya. untuk seterusnya dan selamanya. Oke, perhatikan sekali lagi Pak, sekali lagi Pak. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun Tetapi aku ini seperti pohon zaitun, ya, yang seorang menghijau di dalam yang rumah Allah. menghijau. Aku seperti pohon zaitun yang menghijau. Aku iki kaya dene wit zaitun kang semi. Anda tahu semi? Menghijau. Semi. Bahasa Indonesia yang lain, terubus. Aku ini seperti pohon zaitun yang lagi terubus, yang lagi menghijau di dalam rumah Allah. Terus, Aku percaya akan kasih setia aku Allah percaya kepada kasih setianya untuk seterusnya dan untuk selamanya. seterusnya dan selamanya. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita. Yuk kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam, kurang keras. 2, 3. Tetapi, ya, sekali lagi lebih hebat. 2, 3. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam. Tangannya semua diangkat, tolong ditaruh kepada dada kita tunjukkan kepada tetangga kita. 1, 2, 3. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam. Siapakah yang berbicara ini? Yang bicara ini adalah Daud. Daud menyampaikan satu tulisan yang akan dibentuk sebagai satu nyanyian Mazmur yang disebut dengan Mazmur pengajaran, yang akan diberikan kepada pemimpin biduan untuk dinyanyikan dalam sebuah ibadah. Bahkan Daud ingin diajarkan kepada generasi supaya nyanyian ini akan menjadi nyanyian yang menguatkan. Lah anehnya kapan Daud itu ngomong ini? Daud itu bicara tentang ini waktu dia mengalami satu pancaroba kehidupan. Dia jadi gembala, diundang Saul menjadi pegawai yang tugasnya hanya main musik untuk memberikan rasa tenang kepadanya. Setelah beberapa tahun, dia diangkat menjadi tentara dan berhasil sukses terus. Lama-lama Daud menjadi menantu. Ternyata waktu dia justru di satu era yang cukup mapan, ada perubahan dalam hidupnya. Kok tiba-tiba moro tuan itu kayak gitu terus sama dia. Ya, dan saya pikir mungsuhan paling berat itu mungsuh moro tua. Halo? Woi? Halo, betul ya? Tukaran itu paling sengsara itu seorang laki-laki kalau tukaran sama siapa? Moro tua. Tak tapuk ikut kualat, gak ditapuk ikut terus. Halo? Betul ya? Mungkin orang-orang kalau musuh sama mertua itu selalu ngomong begini, kon saking mertua, lek gawe kok tak gebeng kon. Saking mertua, betul ya? Engko diwaneni ki anake dijaluk. Betul saya. Ya, betul kan ya? Apalagi pengerja-pengerja yang dapat menantu anak dari pendeta-pendeta, dia mau maneni mertua itu mesti wedi. Eling-eling apa? Mendapatkan anak pendeta itu kan sulit. Direwangi ngepel gereja karo nyanyi, ya Bapak, Bapak, aku ingin anakmu, gitu kan ya. Kan nyanyi gitu ya.
Sekarang ini paling gampang jadi mantu ini pendeta Pak. Wis, apa ini sing gerejone gede. Nah, betul ya? Bapak pensiun sawaya-waya, dek ganteni wis. Jadi pujian yang menjanjikan itu sekarang. Ya Bapak, Bapak, aku ingin anakmu. Bolak-balik saben isu ngomong gitu ya. Sesuai bapaknya ngomong, ya pen lah. Ini foto cuy lah, jokakan lambe pen. Nah, betul ya. Tapi kali itu Bapak Ibu Saudara, Saul yang mengangkat dia, Saul yang nawani dia, Daud tidak ngelamar loh. Ya, begitu ada satu sayembara berkata, siapa yang dapat mengalahkan, ya, orang namanya Goliat, yang pertama, dia dapat hadiah besar, harta, yang kedua jadi menantu raja, dan yang ketiga keluarganya bebas pajak, lalu dia berjuang, menang. Tapi karena bolak-balik menang, satu kali ada paduan suara kaum wanita yang mengatakan, Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan Nah ini bikin Saul kegi betul. Satu kali mulai dimusuhi, Daud terus bertahan. Untungnya Daud ini punya kakak ipar namanya Yonatan. Ya karena anaknya Saul, dia ngomong begini, Nyu, ketoknya papa ini sekarang ndak suka mbak lu. Loh, apa sih kok? Salah gua ini apa? Ya sembuh lah wong tuwek jenis tuwek iso ngono iku lah. Lek mung wong tuwek masih dirasani yo tetep tuwek katanya belum ya. Wis ojo diurus lah wis lah. Lalu dengan beberapa cara mencapai sebuah tanda dengan panah yang dipanahkan dan benar-benar Daud merasa Saul benci kepadanya. Lalu antara Yonatan dan Saul ada janjian, kamu pergi dah berjuang, kamu pasti akan jadi raja. Hanya kalau kamu jadi raja menggantikan ayahku, kita tetap bersahabat, engkau saudaraku, aku saudaramu, kita terikat dalam satu kasih yang diikat oleh Tuhan. Oke kok. Lalu Daud diizinkan keluar dari istana, mulai terlonta-lonta kehidupannya. Dari era yang nyaman, zona bahagia, menjadi zona yang sengsara dalam pelarian. Lalu dia pertama kali mampir dalam pelariannya di satu kota namanya Nob. Di situ ada seorang imam, lalu ditanya, Daud, dengan siapa yang kau pergi? Ya, dengan orang-orangku, apakah ada makanan padamu? Lalu imam itu berkata, kalau kamu dengan orang-orang layak, kamu boleh makan roti persembahan yang ada di atas meja persembahan. Oke, kami layak. Lalu mereka makan. Baru makan, ada orang dari timur bangsa Edom, pegawainya Saul namanya Doeg. Kok ya ketok ay. Doeg ini lari kepada Saul lapor. Raja, si pengkhianat itu makan di Nob. Dikasih makan oleh pendeta-pendeta di sana. Imam-imam di sana. Saul ngamuk benar-benar kegi. Dan dia punya ketetapan, semua imam di Nob harus dibunuh. Nah, di tengah-tengah begitu hebatnya para hamba-hamba Tuhan dibunuh, Daud berkata, celakalah orang ini. Dan begitu dan begini dan begitu dan begini. Tetapi aku ini, bareng-bareng 2, 3. Seperti pohon zaitun yang menghijau. Di mana? Di dalam rumah Allah. Ini ceritanya. Di tengah-tengah kesulitan Anda jangan hanyut dalam kesusahannya. Sudahlah percaya. Hari ini kita bicara tentang pohon zaitun, tapi saya tidak sedang mengajar tentang ilmu hayat. Kita dulu sekolah masih ada ilmu hayat ya Pak ya, sekarang jadi biologi. Rodok maju Pak, biar ilmu hayat. Ilmu hayat itu kalau bicara tentang manusia namanya anatomi. Kalau bicara tentang hewan, ya ada lagi yang lain. Kalau bicara tentang tumbuhan, saya ingat namanya botani. Kita akan belajar tentang zaitun, tapi sebenarnya yang kita bicarakan ini bukan zaitunnya. Aku ini, yuk pakai tangan. Tetapi, lagi 1, 2, 3. Tetapi, sekali lagi. Tetapi, lanjut. Seperti pohon zaitun, cukup. Aku ini seperti pohon
Jadi yang kita bicarakan ini bukan zaitun, tapi saya dan Anda. Dan saya pikir waktu Daud lari dari Nob, menuju ke tempat persinggahan yang satu kepada yang lain, dia akan ketemu pohon-pohon banyak. Kenapa kok zaitun itu yang dipakai jadi personifikasi dirinya? Kok tidak berkata, aku ini seperti pohon terbantin, kan lebih gede. Atau aku ini seperti pohon ara. Atau aku ini seperti pohon aras di Libanon, lebih kuat. Atau kata, tapi aku seperti pohon jati. Kalau orang Jawa malah tidak mau jadi pohon jati. Karena apa? Tunggak jarak belara, tunggak jati mati. Lah kenapa zaitun? Saya mau pamer ya, zaitun itu satu pohon yang mampu berbuah di kala musim panas yang sangat sampai suhu 52 derajat seisa berbuah. Yang lain wis kolab sudah. Muncul munting semplah paplah ndak karu-karuan. Zaitun tuh masih bisa berbuah. Yang musim panas didahulu dengan musim panas lalu musim gugur, namanya zaitun tuh enggak pernah gugur. Zaitun mampu hidup di tengah-tengah cuaca dingin ekstrim sampai minus 20 derajat. Saya satu kali pergi ke suatu daerah minus 20, satu ingat namanya daerah Harbin, Cungkwok bagian utara. Bayu. Wis kapok-kapok saya saudara ya. Kayak mlebu kulkas nek nguwisor sing ketiban daging itu ya. Wis ndak iso apa-apa saya. Sungguhan itu adem ya ampun. Saya kehilangan apa? Pas kencing aja sudah kelihatan kencingnya di mana lho. Lah ndi mangi kok karo lah kon ngoyo ndi jan wis gak ono saudara ya. Kok ape tadi es. Iku lek nggawa cocing ngono kayak merang dadi es gandul gitu saudara ya. Adem ya ampun saudara. Harbin, betul Pak Yo? Ya. Zaitun itu di tengah-tengah yang begitu ekstrim, dia bisa berbuah. Bahkan, saya katakan zaitun adalah pohon yang umurnya panjang. Pohon paling umur panjang itu di dunia namanya zaitun. Kalau Anda masuk di gereja, salah satu gereja di Bukit Zaitun, ada gereja di Taman Getsemani, namanya gereja segala bangsa, tempat Yesus berdoa. Di sebelah kiri pintu gereja, itu ada pohon zaitun yang dikurung, itu berusia 3.000 tahun. Betul ya Pak Yo? Ya, dipagari dengan pagar besi itu ya. Itu kalau naik ke atas, Bapak Ibu Saudara, naik lewat kuburan, ya, lewat makam nabi-nabi terus naik. Di atas sana ada gereja lagi, namanya gereja Paternoster. Gereja di mana Tuhan mengajarkan doa Bapa kami. Saya ini mau doa, mau pujian, penyembahan. Karena rame pengunjung, cari tempat yang sepi. Kita keluar dari gereja itu terus belok kiri. Di sebelahnya taman-taman kuburan itu ada pohon zaitun yang roboh. Lalu kita duduk, kita mulai menyanyi. Tahu Bapak Ibu Saudara, sekian tahun kemudian saya pergi lagi, zaitun yang tadinya roboh itu, dari mata-mata tunasnya keluar tunas baru. Hebohnya lagi, isa kembang iso metu buah. Makanya ndak salah kalau Daud berkata, aku ini seperti pohon zaitun. Bahkan Alkitab mencatat, kesaktiannya pohon zaitun itu dalam kitab Kejadian. Coba kita lihat Kejadian pasal yang ke-8. Tolong Pak. Ayat yang ke-11. Kejadian pasal yang ke-8 ayat 11. Kejadian 8 ayat yang ke-11. Ya. Menjelang waktu senja. Menjelang waktu senja, ini ceritanya setelah Nuh naik kapal dan air mulai surut menjelang waktu senja. Pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh. Ini sudah 2 kali pohon merpati itu dilepaskan. Minggu lalu dia dilepas, dia kembali
dengan tidak ada tempat untuk bertengger, berarti belum ada tanaman apa-apa. Setelah kemudian seminggu lagi, merpati dilepaskan, merpati itu keliling sehari-harian terbang kemana-mana, menjelang senja, merpati itu pulang ke kapalnya Nuh, mendapatkan Nuh. Terus Pak, Dan pada paruhnya pada paruh burung merpati itu dibawanya sehelai daun zaitun. yang segar. sehelai daun zaitun. Lihat saya, sehelai daun zaitun yang Segar. yang Segar. sama-sama yang Segar. berarti zaitunnya baru tumbuh. Segar, menghijau. Terus Pak, Dari situlah diketahui Nuh dari bahwa, situ Nuh tahu. bahwa air itu telah berkurang. Air itu dari telah atas berkurang. Lalu seminggu kemudian baru Nuh keluar bersama-sama dengan semua orang dan binatang yang ada dari perahu. Dan pada waktu Nuh keluar itu tanggal 27 bulan 1 tahun 601. Pada umur Nuh. Lah hujannya kapan Pak? Hujannya tanggal 17 bulan 1 tahun 600. Jadi ini 1 tahun lebih 10 hari mereka dalam perahu, dikurangi seminggu waktu merpati bawa daun zaitun. Jadi itu kira-kira 1 tahun lebih 4 atau 3 hari lah. Dunia ini kelelep, tidak ada kehidupan, ada air bah, tidak ada lagi yang hidup. Dan waktu merpati itu dilepaskannya, ternyata sebelum ada pohon yang lain, yang tumbuh pertama setelah air bah adalah pohon yang keras, pohon zaitun. Saktinya zaitun itu. Pelem gurung lahir. Jambu cek miskram baik mbok ya, betul ya. Yang lain-lain belum muncul, bahkan satu pohon terkenal di Taman Eden yang namanya pohon pengetahuan baik dan jahat, tidak ditemukan lagi setelah air bah. Tempatnya pun sudah sirna. Di semua pohon yang baru tenggelam, rasanya menghadapi sebuah kematian, tidak ada lagi kesempatan tumbuh. Lihat, pohon-pohon yang lain belum tumbuh, zaitun itu tumbuh lebih dulu dan menghijau. Tahu, zaitun itu sekarang bukan hanya di Israel, tapi ada beberapa pohon zaitun yang lagi kumpul di Jalan Tegal Sari. Nomor piro Pak? 60 di kota apa Pak? Surabaya. Bareng-bareng angkat tangan, sama-sama 2, 3. Tetapi aku ini, lagi 2, 3. Tetapi aku ini, sekali lagi saya tidak ngomong tentang zaitun loh ya, saya ngomong tentang saya dan saudara. Ya, rasanya dunia ini baru dilelep sama COVID. Ada banyak yang tidak bangun Pak. Aduh peyok wis tokoku gak iso urip maneh wis. Lho ya apa pulih? Aduh kok ngrasano pulih, oyote wis gak ono. Yang lain biar musnah, yang lain biar layu, yang lain biar mati, yang lain tertidur, yang lain tidak ada kekuatan untuk tumbuh. Anda dan saya akan menghijau. Terubus, semi, berkembang, luar biasa. Apalagi kalau zaitun itu ditanam di rumah Tuhan. Padahal waktu Daud ngomong itu Pak, rumah Tuhan kan belum ono. Nanti anaknya yang baru bangun, namanya Salomo, kok bisa Daud melihat panjang ke depan itu? Saudara? Hari ini saya diajari oleh Daud, jangan lihat sekarang. Lihat masa yang akan datang. Ada berkat yang luar biasa, ada mujizat yang dahsyat, ada kekayaan yang Tuhan sediakan, ada kesehatan yang Tuhan beri. Ada keluarga yang bahagia milik kita. Jangan cuma lihat hari ini, kita susah kalau lihat hari ini. Paulus berkata, penderitaan sekarang ini kalau ku bandingkan dengan kemuliaan yang akan datang, tidak banding.
Nih cara orang hidup. Nggak usah terlalu ndelok dino iki. Tapi esok dan seterusnya. Kita sedikit. Kenapa zaitun ini kok bisa dibelani Tuhan? Dikasih kekuatan. Yang lain belum bisa tumbuh, dia bisa tumbuh. Yang lain tidak cokol, dia bersemi. Ternyata zaitun ini punya prinsip hidup. Zaitun Tegasari, rungokno ini ya. Prinsip hidup ini. Satu kali ada cerita kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-9. Ayat 8 Pak. Hakim-Hakim pasal yang ke-9 ayat 8. Hakim-Hakim 9 ayat yang ke-8. Ya. Sekali peristiwa pada satu peristiwa, kalau Alkitab yang lama berkata hatta. Ya, ada satu waktu, ada cerita pohon-pohon pergi mengurapi yang akan menjadi raja atas mereka. Pohon-pohon itu pergi milih pohon yang akan jadi raja atas mereka. Kayak ini film kartun pertama ini. Hakim-hakim ini, betul ya? Masa ono wit-wit lungo cari pemimpin. Ya ini kartun pertama loh ya. Saya ini semakin cinta Alkitab. Ceritanya apa ya ono di Alkitab. Lalu pohon-pohon itu pergi. Dia menemui pohon-pohon yang lain. Memilih pohon-pohon yang layak. Yang pantas untuk jadi raja. Terus Pak. Kata mereka kepada pohon zaitun. Jadilah raja atas kami. Kenapa pohon zaitun dipilih? Saya percaya pohon lain itu tahu belum ada pohon lain, zaitun sudah ada. Saksinya siapa? Merpati. Kenapa ndak pilih beringin? Oh beringin durung ono. Klopo wis ono, klopo ditakoni. Ya apa kon dadi raja ngawur iku alat aku. Aku urung ono mbah zaitun iku wis ono. Betul ya? Halo betul ya? Takono mbok Doro iku. Durung ono kabeh sepi kabeh. Mbok Tun sing sik ono. Wis dadekno raja dhek. Maka mereka pergi kepada zaitun. Jadilah raja atas kami. Terus Pak. Tetapi jawab pohon zaitun itu kepada mereka. Tetapi zaitun itu menjawab kepada mereka. Dengar baik-baik jawabannya. Masakan aku meninggalkan aku harus meninggalkan apanya Pak? Minyakku yang dipakai untuk menghormati Allah. Untuk menghormati Tuhan dan manusia. Terus? Dan pergi melayang di atas pohon. Lalu aku pergi dari bumi terbang ke atas kamu, melayang-layang, mimpin kamu. Terus? Jawab begitu? Lalu kata pohon-pohon. Sebentar kalau begitu. Zaitun jawab, enggaklah. Aku ini lebih baik tumbuh di tanah, keluarin buahnya untuk minyak, yang berguna untuk kemuliaan Tuhan dan manusia. Ada apa? Aku mesti tercabut, lalu terbang di atas pohon-pohon, hanya untuk jadi raja atas kamu. Lalu aku dihormati, lalu aku dipuji. Untuk apa kalau aku tidak bisa berbuah? Kenapa? Aku lebih baik berbuah untuk kemuliaan Tuhan dan sesama manusia daripada harus meninggalkan panggilan ini hanya untuk jadi orang penting. Sorry ya, cari yang lain. Ini loh, zaitun. Tidak gila hormat. Halo? Dijadikan raja itu loh mau. Kenapa? Kalau aku jadi raja, aku harus terbantun, harus tercabut. Aku tidak bisa berbuah. Sampai dia berkata, maaf jangan aku. Prinsip hidup yang begini nih loh yang membuat hatinya Tuhan tergerak untuk kasih kekuatan, kasih kesehatan. Amin. Kasih umur panjang. Kenapa? Hatinya zaitun tuh tidak ada tujuan lain kecuali ingin berbuah. Untuk Tuhan dan untuk sesama. Yang sakit tidak perlu khawatir. Tahun ini ada kesembuhan untukmu. Cuma persoalannya lek sampean waras kate lapo. Kalau ada perkataan, kalau aku sembuh, aku mau berbuah.
berguna untuk Tuhan dan untuk sesama. Kayak zaitun, waras-waras. Yang enggak bikin enggak waras itu punya cita-cita sih enggak kayak zaitun itu loh. Yo zamannya aku loro Pak, aku dihina-hina dulurku, titenan oleh aku waras. Kuat ngampleng tak kampleng iku sita-sita ngono. Gak kira waras sampean. Yakin Tuhan sanggup bikin orang miskin menjadi kaya. Yang percaya lambaikan tangan, tepuk tangan dulu. Yakin ya? Yakin? Cuma Tuhan takon, kon lek sugih ku ate lapo? Oh, lek aku sugih Pak, jaga ada kesuwen. Maratuaku duwe montor aku nunut lho gak oleh. Mantu lain oleh. Nang jero ati titenono kon ndek. Aku duwe montor kon nunut tak lebono bagasi mungker kon nang kono. Gak sida sugih sampean carane ngene. Zaitun itu mampu hidup, punya umur panjang, cepat pulih, cepat semi, bisa menghijau. Kenapa? Niat hidupnya itu bagus. Terus kemana pohon-pohon itu Pak? Lanjut. Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon ara, Dia datang kepada pohon ara. marilah jadilah raja atas kami. Hei ara, saya itu tidak mau jadi raja. Biar kamu aja ya yang jadi raja atas kami ya. Apa kata ara? Tetapi jawab pohon ara itu kepada mereka, Jawab pohon ara itu kepada mereka. masakan aku meninggalkan manisanku dan buah-buahku yang baik? Seperti zaitun punya minyak untuk Tuhan dan untuk sesama, aku ini punya buah-buah yang baik. Yang matang bisa dimakan sekarang, yang belum matang dipenyet jadi manisan. Masa kan harus tinggalkan itu? Lalu Dan pergi melayang di atas lalu pohon-pohon. naik ke atas, mengatasi pohon-pohon, jadi raja. Ara berkata, ndaklah. Nis, ndak usah. Ara itu pohon bagus juga. Makanya ara itu ndak pernah ndak buah. Kalau sampai ara tidak berbuah, masalah. Ya, satu kali Israel punya masalah. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, itu masalah besar. Tuhan tidak pernah muara sampai ngutuki. Yang dikutuk Tuhan cuma satu, pohon ara yang tidak berbuah. Saya pernah, ya teman saya menghina saya dan berkata, Tuhanmu itu ludrek. Lah memangnya apa? Pohon ara manjan urung wayahe woh, iku ana tulisannya memang bukan musim buah ara. Kenapa kok dikutuk? Aku ngomong, untung buah ara sing dikutuk. Kon dikutuk to ambak gak uwoh selawase kon. Pohon ara mati garing sakal apa mereka kon mencel wis kon sampe niku. Setelah ara itu ndak mau jadi raja, kemana dia pergi Pak? Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon anggur, Pohon-pohon itu pergi kepada pohon anggur. marilah jadilah raja atas kami. Marilah jadi raja atas kami. Perhatikan, setelah zaitun berkata berguna buat Tuhan dan manusia, anggur dijadikan raja, anggur pun jawab. Lihat pohon-pohon ini. Tetapi jawab pohon anggur itu kepada Jawab pohon mereka, anggur itu kepada pohon yang lain berkata, masakan aku meninggalkan air buah masakan anggurku aku harus meninggalkan air buah anggurku yang menyukakan hati yang Allah dan menyukakan manusia, hati Tuhan dan menyenangkan hati manusia. Terus, dan pergi melayang di atas Ya. pohon-pohon. lihat. Orang yang cita-citanya bagus, yang niatnya apik, yang hatinya punya tujuan hidup hanya berbuah, pasti diberkati Tuhan. Makanya Paulus pernah berkata begini, bagiku kalau aku hidup, aku bekerja dan memberi buah. Amin. Nah, anehnya di dunia ini ada orang sudah tidak punya niat, tidak punya kemampuan berbuah, tapi mau jadi pemimpin. Coba saya lanjut Pak, terus nang ndi wong-wong iku pohon-pohon iku kok wong-wong sampai. Pohon-pohon iku nang ndi terusan Pak Yos? Lalu kata segala pohon itu kepada semak duri, Segala pohon itu berkata kepada semak duri. Semak duri itu dalam bahasa Surabaya disebut rendet. Kalau pohon duri disebut klampis. Tahu rendet? Rendet itu pendek, banyak durinya, kembangnya ungu. Biasanya wong Surabaya nyebut dengan kata
putri malu. Tahu? Berapa tingginya putri malu itu kira-kira? Mepet sampai tanah. Iya betul ya? Putri malu dalam bahasa yang lain juga disebut dengan kumis kucing. Kalau ada orang malu, kalau tidak ada orang tidak tahu malu. Makanya orang begitu disebut dengan malu-malu kucing. Jadi antara kumis kucing dan putri malu. Dikasih tahu itu, semak duri yang tingginya tidak sampai setengah senti itu, mepet dengan tanah. Ngomong apa pohon-pohon Pak? Marilah jadilah raja atas kami. Marilah jadi raja atas kami. Jawab semak duri itu Jawab kepada semak pohon-pohon duri itu. yang tidak ada buah. Yang tidak ada sesuatu yang dapat diharap dari duri. Iso jawab duri itu. Ngomong apa? Jika kamu sungguh-sungguh mau mengurapi aku. Kalau kamu memang mau aku memimpin kamu. Menjadi raja atas kamu. Ya. Datanglah berlindung di bawah Datanglah naunganku. kepadaku. Berlindung di bawah naunganku. Edan apa enggak saudara? Ini loh kita mikir. Cengli-cenglian aja guys. Semak duri mepet mbek tanah itu so ngomong ambek pohon yang gede-gede cemoro, pohon aras, jati. Kalau kamu memang aku menjadi raja, kamu berlindung di bawah naunganku. Lah itu ndi? Ini gambaran bagus loh kita bagi-bagi ini. Wis ganok woe, kakan lambe, sombongnya ndak karu-karuan. Halo betul ya? Lek uang itu ya semai yujen tocoy lah. Betul? Gak gelem dadi donatur, penggaweane ngatur. Yo. Yes, ngeruwet-ngeruweti orang ya. Urunan mau ngatur segala macam. Kok gak dadi panitia ngamuk. Natal-natal ketinggalan daftar dewe. Aku panitia yoan, seksi apa? Seksi Paido. Kabeh di Paido saudara ya. Ada loh Bu, orang begitu itu. Kabeh di Paido. Mimpin pujian kok koyo ngono. Sajane yo gak ngono. Lah terus ya apa kok? Lho yo gak ero aku gak tau mimpin kok. Lha ki lapo kon niku lho ngomong itu lho. Ada ndak kira-kira? Lah main musik kok ojo ngono. Gak enak nang kuping iku lah. Terus enak ya apa? Lho yo gak ero. Lho sampeyan iso yo gak iso aku. Kayak penonton sepak bola iku lho. Betul ya? Kakan komen, padahal dia nyemplung, golek balik gak ketemu saya. Aduh, saya kalau ada orang nonton sepak bola itu tak tapu ya saya. Goblok, melayu, goblok kono. Iku lho, goblok. Kon lek pinter nyemplung kono. Lah tambahan pendanggong nang kono saya. Ini namanya semak duri. Saya mau sampaikan, saya lagi ngomong ini bukan dengan manusia biasa loh. Ini pohon-pohon zaitun yang ditanam dalam rumah Tuhan. Di masa panas terik Anda tetap menghijau. Musim yang ekstrim Anda tetap menghijau. Berbuah lebat untuk kemuliaan Tuhan dan mendatangkan sukacita bagi manusia. Amin. Pak, seberapa sih gunanya zaitun dan anggur itu Pak? Injil Lukas pasal 10. Iki kok tau apa sampe kok sak metune ngene babano wis sak metune ayate iku ya wis. Betul ya? Khotbah di sini ini paling enak loh, bebas, gak ono aturane kudu ngene sak metune ae wis. Lah sampai kapan? Jam entek lho nggo aku lho saya. Ya. Ayo, Lukas pasal 10 ayat 30. Sehebat apa minyak zaitun dan anggur? Lukas 10 ayat yang ke-30. Ya. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ini cerita kau dimulai dengan jawab Yesus. Memangnya siapa yang tanya? Yang tanya ini ahli Taurat. Tanya begini, Yesus, bagaimana supaya orang diselamatkan? Kasih Tuhanmu dan kasih sesamamu. Sudah. Lalu orang itu berkata, siapa? Sesama kami. Pikirnya Yesus mau jawab, sesama kamu ya imam-imam itu. Bareng-bareng bekasihanilah dia. Ceritanya enggak begitu. Ini ada orang yang turun. Dari mana Pak? Yerusalem ke Yeriko. Sebentar, lihat saya ya. Orang turun dari Yerusalem ke Yeriko,
itu bukan hanya orang turun secara jalannya turun. Ikon Yerusalem adalah kota ibadah. Orang kalau ngomong Yerusalem selalu ngomong ibadah. Di sana ada bait suci Tuhan. Jadi kalau orang pergi Yerusalem, tidak ada tujuan lain kecuali ibadah. Nah orang ini kok ya ono manusia sudah enak-enak di Yerusalem, turun lewat lembah. Namanya lembah kekelaman. Turun terus ke Yeriko. Yerusalem 700 meter di atas permukaan laut. Yeriko 400 meter di bawah permukaan laut. Yeriko, kalau orang ditanya ke Yeriko, selalu Yeriko itu kota bulan, kota pesta pora. Ya, kota anggur, wah kota kemabukan, kota rahab, kota pelacuran. Pokoknya kalau orang turun dari Yerusalem ke Yeriko, itu bukan hanya imam. Waktu imam dengar, orang Farisi dengar, orang turun dari Yerusalem ke Yeriko, selalu menghakimi dosa ini pasti. Lah imam-imam dengar orang turun dari Yerusalem ke Yeriko, pasti anti. Kapok kon, dirampok, salahmu. Ada banyak loh orang kalau ada orang berbuat salah, saudaranya berbuat dosa, ndak malah ditulungi, ndak dikasih ayat, ndak dikuatkan. Ojo wedi, walaupun kamu berdosa Tuhan mengasihi engkau loh. Tuhan berkata, ayo datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Gak dikandani ngono. Atau berkata, gak usah takut lah, datang aja, Tuhan tuh baik loh. Dia janji kalau dosamu merah seperti kermisi akan jadi putih seperti salju. Kalau dosamu merah kayak ikan kesumba akan jadi putih seperti bulu domba. Wis tak datang, aku nono dosamu. Orang itu perlu loh berita itu. Kebanyakan kalau ada orang berdosa ditemani mate nyemplung rokok kon. Ciloko temenan kon. Halo? Makanya imam-imam pada waktu ada orang turun Pak Yo dari Yerusalem menuju Yeriko. Lanjut. Apa yang terjadi? Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun. Jatuh ke tangan penyamun. Begitu tahu orang itu jatuh tangan penyamun, dirampok terus. Yang bukan saja merampoknya bukan hanya merampoknya habis-habisan. Tetapi yang juga memukulnya. Memukul orang itu. Dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya. Ditinggalkannya. Setengah mati. Dalam keadaan setengah mati, pasti imam-imam ahli Taurat yang dengar berita itu, salahmu turun dari Yerusalem. Kudune kan jaga kesucian, jaga kekudusan. Ibadah itu nomor satukan. Kok ono wong koyo ngono iku. Ada banyak orang loh. Saudaranya jatuh, ndak malah diangkat. Ndak malah dihibur, beles-beles no, matek-matek no wis. Ada ndak Pak? Ada. Betul ya? Anehnya iki imam-imam yang ditanya. Kan harusnya imam itu kalau ada orang yang jatuh kan diparani. Dengar berita sukacita. Apa kon gak nang gereja? Aku wis dosa. Aja wedi. Aku tak nyanyi rungokno ya. He wong kang kabotan dosa Gusti ungseno no. Betul ya? Agung sih pangapuntennya mring wong kang pracaya. Jadi wong dosa itu harus bertobat. Ada banyak imam-imam rumangsa suci. Ya wong dosa diparani. Ngomong apa? Kaget aku kon kok iso ngono. Diaslupi setan opo kon niku. Sing dosa njawab, setane padha mbek sing ngaslupi kon niku sajane. Lah ndak padha-padha turun masa imam itu ketemu dengan orang itu. Halo? Kalau ketemu di situ berarti orangnya turun duluan, imamnya juga. Itu setan ngomong, cangkemmu padha dosa nih kan cangkem kon yoan. Betul ya? Terus dikapakno wong dosa iku, Pak? Kebetulan ada seorang imam. Lah, ada imam. Turun melalui jalan itu. Lah, imamnya juga turun. Berarti podo dosa nih.
Tapi rumongsone, aku imam kok. Terus Pak, yang dilakukannya? Ia melihat orang itu, Ya. tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Lah, ditinggal di seberang jalan dalam keadaan setengah mati. Terus Pak. Demikian juga seorang Lewi Demikian juga seorang Lewi. datang ke tempat itu. Datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, Ketika dia lihat orang yang dirampok itu dalam setengah mati dan sudah tinggalnya terlalu lama, pasti lebih dekat lagi dengan kematian. Terus ia melewatinya dari dia seberang jalan. melewatinya dari seberang jalan. Menggok juga. Kenapa? Dudu urusanku itu. Salahmu dewe kon kok mudun. Padahal dee ya mudun. Makanya benar ya, orang itu jangan menghakimi orang. Kalau engkau menghakimi orang, dengan penghakiman itu engkau juga akan dihakimi. Betul? Ojo nyancati orang, deloken jithokmu dhewe iku lho. Kaya jithoki urang. Terus Pak. Lalu datang seorang Samaria Datang seorang Samaria. yang sedang dalam perjalanan. Orang ke tempat Samaria itu adalah orang yang dianggap tidak asli Yahudi. Sejak kapan? Orang Israel dibuang ke tanah pembuangan di Babel. Ada beberapa laki-laki Israel kawin menikah dengan orang kafir, dengan orang non-Yahudi. Mendatangkan turunan namanya Samaria. Orang Yahudi itu kalau lihat seorang Samaria, gak asli kayak gua. Kau niki ambyang, gak totok kayak aku. Ya lambemu. Tadi saya lagi ngomong tentang ambyang tuh ya. Karena cucu saya ini kabeh ambyang. Ya, anak nomor 1 menikah dengan tenglang, nomor 2 dapat tenglang. Iki ono ragil iki yo kawin mek tenglang maneh. Dadi anake kaya iku mang, Pak, kaya bapakne. Adoh, Pak, mek bapakne. Apa meneh Pak iki ditambah mek bapake tambah adoh maneh wis. Takoni ae timbangane mbok ilono aku. Sampai saya ini kalau ngomong putu saya, orang tanya, lho iki sapa Pak Jaunes putuku lho, mosok putuku ngono. Oh, tak jewit lambemu kon kok koyo mengenyek ngono lho ya. Padahal yo anjene iya ya, betul ya. Ambyang itu sebetulnya kata ambyang di Indonesia itu apik loh. Ambyang itu makanan. Di Solo. Bahannya apa? Gula karo kacang, namanya gula kacang. Itu bosone Solo ambyang. Lah ambyang sing enak, sing hojok dan hogan itu gulone gula Jawa, kacange kacang Cina. Gede-gede rasanya enak. Hojok hogan ini. Makanya ambyang-ambyang rata-rata lebih pinter, lebih ayu, lebih ganteng. Sapa ngelemputun lek gak bae, Saudara ya. Ya. Tapi bagi Israel campuran itu disebut sebagai orang kafir. Sekarang mereka menue. Begitu Israel dijajah Roma, tahun 70 disebar ke seluruh dunia. Sekarang kembali ke Israel, orang Samaria lebih murni daripada yang sekarang ada. Sekarang orang Samaria itu jadi penasehat. Kalau mau hari raya tanyanya Samaria. Kenapa? Orang Samaria di Gunung Gerizim, mereka menyembah Tuhan dengan adat Israel murni. Lah yang Israel sekarang itu Israel 10%. Coba kita lihat. Makanya saya tetap berkata ojo ngenyek orang. Perubahan itu terus ada. Lek ono gak duwe ojo dinyek. Wong gak duwe iki iso sugih. Wong sugih ojo nemen-nemen dipuji. Satu kali sing sugih iso kere. Betul ya? Ayo kita hidup seperti pohon zaitun ini. Orang Samaria itu datang. Apa Pak yang dilakukannya Pak? Dan ketika ia melihat orang itu, Orang itu sudah setengah mati. tergeraklah hatinya oleh belas Tergeraklah kasihan. hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu Ia membalut pergi kepadanya luka-lukanya. lalu membalut orang itu. Sesudah ia menyiraminya dengan Sebelum dibalut, orang hampir mati itu disiram dengan apa? minyak dan Minyak anggur. dan anggur. Saktinya zaitun sampai di situ. Hampir mati itu loh disiram zaitun urip. Wah, saya katakan kepada Anda, jemaat, nama gerejamu itu bagus loh.
keluarga Allah blessing. Kemana Anda pergi mesti jadi blessing. Warung-warung sepi mbok leboni jadi rame. Pernah makan warung yang sepi terus rame? Anda ngarah, mangi sepi, warung kan mlebu kabeh melok mlebu. Karepe iki apa? Hei, karepe Tuhan itu Anda dijadikan berkat. Amin. Pernah kan ngalami itu? Warung-warung sepi loh Pak Yo, dileboni Pak Yohanes, ngumpel-umpelan, terus ngamuk. Enggak kan? Kenapa? Kita jadi berkat. Nah, saya mau katakan, ayo tahun ini kita enggak usah mikiri tahunnya. Yang penting, satu tekad, berguna untuk kemuliaan Tuhan, berguna buat sejahtera manusia, Anda pasti diberkati Tuhan. Amin. Terus ya apa Pak lakoni pohon zaitun niki? Kok kapan-kapan tak teko maneh tak ceritani pohon niki maneh ya. Kita ketemu di tempat yang sama dan di gelombang yang sama dalam siaran berikutnya. Tuhan memberkati kita. Yo.